Nah sekarang kita pengen tahu siapa saja sih orang-orang yang wajib kita nafkahi. Ya, orang-orang yang wajib kita nafkahi sebagai berikut. Yang pertama, orang tua yang fagir, orang tua kandung yang fagir. Ingat, orang tua kandung, bukan mertua, bukan orang tua angkat. Orang tua kandung yang fagir. Dan terus naik ke atas, abah kita atau ibu kita, kakek kita, nenek kita, selama dia orang tua atau kakek kita yang kandung, ya, ketika keadaan mereka fagir, mereka wajib kita nafkahi. Jelas. Dan ketika mereka wajib kita nafkahi, maka zakat fitrahnya pun wajib kita tanggung. Jelas. Nyambung? Sebab kan tadi dijelaskan kewajiban zakat fitrah itu atas diri kita dan atas orang yang wajib kita nafkahi, kita yang tanggung. Siapa? Orang tua kandung yang fagir. Itu satu. Yang kedua, anak kandung. Anak kandung gak semuanya wajib kita nafkahi. Nah bagaimana itu? Saya jelaskan lagi, saya tegaskan, kita gak bicara tentang kebijaksanaan, tapi kita bicara tentang kewajiban. Anak kandung yang wajib kita nafkahi adalah anak kandung satu yang belum baligh dan fagir. Ingat itu, belum baligh dan fagir. Ini wajib kita tanggung nafkahnya. Jelas. Kita punya anak kecil fagir, ya, maka dia wajib kita nafkahi. Dan tatkala nafkahnya dia menjadi kewajiban kita, maka zakat fitrahnya pun menjadi kewajiban yang wajib kita tanggung. Jelas? Baik. Itu satu. Yang kedua, anak kandung, ya, yang sudah baligh, fagir, tapi nggak mampu bekerja. Anak kandung kita yang sudah baligh, terus dia fagir dan gak mampu bekerja. Kenapa gak mampu bekerja? Gak mampu bekerja bukan karena malas, gak mampu bekerja karena ada hal-hal, faktor-faktor yang membuat dia tidak memiliki kemampuan bekerja. Apa itu? Karena sakit, gila, cacat mental, atau dia sibuk menuntut ilmu syariah dan harapan keberhasilannya itu besar. Jelas. Maka orang yang semacam ini, ya, nggak dituntut untuk bekerja. Gila mau bagaimana bekerja, sakit bagaimana mau bekerja, cacat mental mau bagaimana bekerja. Atau dia belajar menuntut ilmu syariah dan potensi berhasilnya besar, maka dia nggak dituntut untuk bekerja. Ini anak kandung yang semacam ini, yang udah baligh, fagir, nggak mampu bekerja karena alasan ini, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh orang tuanya. Sebagaimana nafkahnya ditanggung oleh orang tuanya, zakat fitrahnya pun di bawah tanggungan orang tuanya. Jelas? Ini dari anak kandung, dua golongan yang wajib dinafkahi. Saya ulangin lagi. Yang pertama, anak kandung yang belum baligh, fagir. Itu wajib kita nafkahi dan zakat fitrahnya kita yang tanggung. Yang kedua, anak-anak kandung yang sudah baligh, fagir, tapi nggak mampu bekerja karena faktor yang tadi kita sebutkan. Jelas. Maka dia wajib kita nafkahi dan zakat fitrahnya juga wajib kita tanggung. Saya kira jelas. Ya. Habib, saya punya anak kecil belum baligh, tapi duitnya banyak banget, Habib. Iya. Duitnya banyak banget. Ada orang kasih kali, atau dapat warisan dari ibunya. Yuk, kaya banget, Habib. Banyakan dia duitnya dari saya. Yang begini bukan kewajiban orang tuanya untuk menafkahi, sebab dia walaupun belum baligh tapi dia kaya raya. Dari harta yang dia miliki itu nafkahnya, bukan dari orang tua. Jelas. Demikian juga halnya kita punya anak yang udah baligh, fagir, tapi mampu bekerja.
maka dia dituntut untuk bekerja. Kewajiban menafkahi bukan kewajiban orang tuanya lagi setelah dia baligh dan punya kemampuan untuk bekerja. Jelas? Saya rasa ini jelas. Dan yang ketiga adalah istri. Istri wajib kita nafkahi. Dan tatkala istri menjadi kewajiban kita untuk kita nafkahi, maka zakat fitrahnya pun suami yang nanggung. Jelas? Mau istri pertama, kedua, ketiga, keempat, tetap tuh istri wajib kita nafkahi. Ya, saya kira jelas. Kemudian juga sekalipun istrinya kaya raya, suaminya miskinnya semiskin-miskinnya, tetap kewajiban memberikan nafkah, kewajiban suami. Dan zakat fitrah pun ya adalah kewajibannya suami. Nah, di sini yang unik apa itu? Suami kelewat miskin sampai dia gak memenuhi syarat wajib berzakat. Gak wajib berzakat, udah gak punya lebih. Ya, gak punya lebih. Ya, gak memenuhi syarat berzakat. Sedangkan bininya miliarder. Ya, suaminya gak punya duit, gak memenuhi syarat untuk berzakat, bahkan gak punya kelebihan makanan bahan pokok. Ya, maka tuh si istri gak wajib berzakat fitrah. Kenapa? Ya sebab kan tadi zakat fitrahnya dia ditanggung sama yang wajib menafkahinya. Sedangkan yang wajib menafkahinya gak memenuhi syarat, maka si istri gak wajib berzakat fitrah sekalipun dia miliarder. Paham? Tadi siapa yang tanya saya itu? Udah kejawab pertanyaannya. Khalas. Ini orang-orang yang wajib kita nafkahi. Tatkala mereka menjadi kewajiban kita untuk kita nafkahi, maka juga zakat fitrah mereka wajib kita yang